Saya percaya bahwa Anda dan saya tidak hanya membutuhkan nutrisi dari makanan jasmani saja, namun juga membutuhkan nutrisi dari makanan rohani. Saya berdoa agar melalui channel ini Anda boleh dikenyangkan dengan nutrisi yang sehat dan benar melalui kebenaran firman Tuhan. Oke, thank you tim Present Worship untuk pelayanannya. Thank you sebelumnya Pastor Iwan, Pastor Andreas, dan semua tim pastoral yang ada di FJ Viung ini untuk sekali lagi memberikan kesempatan bagi Hendro untuk boleh melayani di tempat ini. Juga selamat pagi bagi jemaat yang online dan yang onsite. Kalau kalian online nggak melihat yang onsite di sini, banyak para tentara Tuhan di tempat ini. Oke. Nah, nggak terasa kita ini masuk satu penghujung tahun 2022, bulan November, 1 bulan setengah lagi kita sudah masuk ke tahun yang baru 2023. Jadi saya rasa tema bulan ini mengenai winning the battle itu sangat tepat untuk kita boleh boleh serukan lah ya, boleh kita pelajari bagaimana kita memenangi peperangan kita dalam kehidupan kita. Nah, tahun 2022 saya percaya begitu banyak peperangan-peperangan yang sudah kita lewati atau bahkan yang sedang kita jalani. Masih jalani juga. Bahkan tahun 2023 dengar-dengarnya peperangan akan terus berlanjut dan nggak akan menjadi semakin mudah, betul? Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, Kisah Rasul 21 sampai 25. Nah, saya sangat diberkati dengan sharing dari Pastor Andreas minggu lalu, bagaimana kita untuk memenangi peperangan ini, kita harus punya dulu mental seorang pemenang dulu. Di mana mental seorang pemenang itu, masih ingat gak? Yang pertama mempunyai apa? Sudah lupa. Kita mempunyai tujuan. Kemudian mental seorang pemenang, kita juga punya tujuan yang tetap. Nah, sebelum kita masuki memenangi peperangan ini, sebelum kita berperang, ini karena tentara-tentara Tuhan banyak yang sudah siap perang di tempat ini, kita mau tahu apa sih perang itu? Perang itu apa? Perang itu suatu tindakan fisik atau non fisik dari permusuhan 2 orang atau lebih biasanya untuk menguasai 1 atau 2 wilayah. Karena kalau nggak ada 2 orang, apa yang mau diperangi? Contohnya misalnya perang fisik. Kita tahu sekarang lagi rame-ramenya Ukraine dan Rusia. Itu peperangan fisik. Atau mungkin sekarang ini polisi sedang memerangi para curanmor di kota Surabaya. Atau mungkin perang antar geng. Dan mungkin yang termasuk juga KDRT mungkin ya, peperangan fisik gitu. Tapi saya percaya di FJ Viung nggak ada KDRT. Amin. Kemudian ada juga perang yang nggak kelihatan Bapak Ibu, perang secara non fisik. Yaitu bagaimana kita melawan pikiran kita, rasa khawatir kita, rasa ketakutan kita, melawan keinginan dulu atau kebutuhan dulu, atau juga bahkan melawan kelemahan-kelemahan pribadi daging kita. Nah, Kyle Idleman di dalam bukunya mengatakan bahwa perang yang paling mematikan itu adalah perang yang nggak kita sadari keberadaannya. Sekali lagi saya ulang ya, perang yang paling mematikan adalah perang yang kita tidak sadari keberadaannya. Kok bisa? Karena seringkali kita ini merasa bahwa hidup kita ini bukan battleground. Kita lupa menyadari kalau hidup kita ini yang kita jalani sekarang loh, itu sebuah battleground. Tapi seringkali kita menganggap hidup kita ini cuma sebagai playground. Padahal kita tahu, kita nggak mungkin bawa anak kita ke playground setiap hari, betul ya? Mereka dibawa ke sekolah atau ke playground tiap hari? Kalau ke playground tiap hari ya, tiap hari mainan, nggak sekolah, nggak ada battlegroundnya. Playground itu hanya temporary aja, nggak salah. Playground kita mungkin nonton film, main HP, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, jangan tinggal di playground Anda. Ingat hidup kita ini battleground. Kita harus siap terus berperang. Amin. Nah, apapun peperangan kita di tahun ini yang belum selesai mungkin atau bahkan yang akan kita hadapi nanti di tahun 2022, saya percaya hari ini kita mau belajar bahwa menang atau kalah
itu bukan masalah. Menang atau kalah bukan masalah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Kisah Rasul 1 sampai 28. Sebenarnya saya mau membacakan semua, tapi sama Pastor Ivan tidak dikasih izin. Waktunya cuma 30 menit katanya. Kalau saya bacakan semua katanya nanti 2 jam tidak selesai. Kan repot saya, kan dimarahi Pastor Ivan nanti. Gitu. Jadi saya ceritakan sedikit ya, karena Kisah Rasul 21 sampai 28 ini satu perjalanannya nggak terpisahkan dan satu cerita yang sangat menarik, perjalanan battleground yang paling nggak menyenangkan di dalam kehidupan Paulus menuju ke Roma. Dia mengalami diadili di kiri kanan, di pingpong kiri kanan, disuruh ke pengadilan A, disuruh ke pengadilan B, pengadilan C, pengadilan D, dipontang-panting kiri kanan. Kemudian dia juga mau dikeroyok, kemudian juga dia mau dibunuh, dia juga mau disesah, dan dia dipenjara juga dalam waktu lama. Enggak cuman itu aja, dia juga mengalami kapal karam, kecelakaan kapal, dia juga digigit ular berbisa, dia juga ditaruh penjara rumahan lagi, kemudian sampai akhir hidupnya dia dipenggal di sana. Tertarik? Saya harapkan pulang dari sini Bapak Ibu mulai baca 21 sampai 28. Amin. Amin. Nah, tapi hari ini saya mau sharing mengenai 21 sampai 23 aja. Di mana Kisah Rasul 21 ini yang minggu lalu Pastor Iwan sudah khotbahkan. Kalau kamu ke Yerusalem nanti kamu bakal ditangkap loh. Kamu bakal diikat. Paulus bilang, aku rela diikat, aku rela mati. Nah, ini ceritanya, lanjutannya, dia sudah sampai Yerusalem. Dia mengunjungi Yakobus, dia mengajar di sana, ada orang-orang Yahudi yang diberkati, tapi ada juga orang-orang Yahudi yang di Asia ini. Ngelihat ajaran Paulus ini, dikira dia ini menentang bangsa Israel, dikira dia ini menentang hukum Musa, dikira dia ini menentang rumah Tuhan. Bahkan sampai mau dikeroyok, kepala pasukan itu mengira bahwa dia ini seorang pemberontak dan pengacau bersenjata. Jadi gila ya. Jadi dia ini dianggap padahal dia memberitakan firman Tuhan, mempunyai tujuan yang tetap, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kiri kanannya menganggap dia ini menentang. Memberitakan apa? Mengajar sesat. Nah, hari ini kita belajar, poin yang pertama yang mau kita belajar dari Paulus, dari Kisah Rasul 21 sampai 23 ini, bahwa menang kalah itu bukan masalah. Karena yang terpenting adalah kita mengenal siapa identitas kita. Nah, kita baca di Kisah Rasul 21 ayat 37, ketika Paulus hendak dibawa ke markas, jadi ini mau dikeroyok Paulusnya, kepala pasukan cepat-cepat membawa dia ke markas. Ia berkata kepada kepala pasukan itu, bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Dengan bahasa Yunani dia bilang. Ini bayangkan ya, jadi Paulus ini sudah dikira penjahat, dia ditangkap, tapi dia masih berbicara dengan sopan sama kepala pasukannya. Kata bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu, ini kan bukan sesuatu yang kasar, sesuatu yang halus. Nah, ini yang membuat kepala pasukan itu kaget. Loh bentar, kamu ini orang Yahudi tak? Loh, orang Yunani, kok bisa bahasa Yunani gitu loh. Bukan orang Mesir itu tak, yang baru-baru ini melakukan pemberontakan, yang dianggap pengacau bersenjata melarikan 4.000 orang ke padang gurun tuh. Loh, bukan. Aku ini orang Yahudi, dari Tarsus. Warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Karena aku orang Yahudi, jadi boleh enggak aku minta tolong? Aku mau ngomong sama orang-orang Yahudi ini. Setelah itu kepala pasukan, ya sudah enggak apa-apa. Kamu ngobrol aja, ngomong aja. Nah, Kisah Rasul 22 ayat 1 sampai 24 ini, dia dengan semangat menceritakan kembali perjalanannya dia ke Damsyik, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membutakan matanya, bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Paulus. Hal yang baik yang dia saksikan. Tetapi reaksinya dari orang-orang Yahudi pendengar itu malah henyakan dia nggak layak untuk hidup. Wis, dalam bahasa Jawanya patenonoai orang ini. Dia mengajar sesat. Nah, ketika itu karena kepala pasukan Romawi pada waktu itu suatu kebanggaan ya kalau kita boleh mendengarkan suara rakyat ya. Jadi akhirnya Paulus ditelentangkan, dia ditelentangkan dengan gini, siap untuk dipukul. Paulus ini pinter loh,
dia ini bicara sopan lagi. Boleh tak kamu mukuli aku? Aku ini warga negara Rom loh. Warga negara Rom loh. Kamu boleh mukuli aku tak? Tanpa kamu adili dulu. Nah karena kepala pasukan ini orang Romawi, ya dia takut. Karena orang Romawi nggak boleh menyiksa orang Romawi. Tanpa diadili dulu. Kesalahannya apa dulu? Nah memang kebetulan Paulus ini punya dua identitas. Dia warga negara Yahudi, juga warga negara Roma. Inilah keuntungan dari Paulus. Nah coba bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Paulus nggak berbahasa Yunani, kepala pasukan menganggap dia orang Mesir, sudah dihukum mati belum? Sudah pasti. Kalau seandainya Paulus nggak ngomongkan, boleh tak kamu mukul aku orang Romawi, tanpa diadili, sudah dipukuli pasti, sudah dihukum mati. Karena apa? Satu kebanggaan bagi kepala pasukan untuk mengikuti suara rakyat. Kebanggaannya dia itu. Aku mengikuti suara rakyat. Nah, dari sini, dari kisah Rasul ini, identitas ini, kita belajar ada satu identitas yang Paulus miliki, yang kita juga miliki. Bukan sebagai warga negara Yahudi, bukan sebagai warga negara Roma, tapi identitas yang Paulus miliki, dan yang hari ini kita juga miliki, identitas kita sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah identitas yang kita miliki ini suatu identitas yang sebenarnya harus kita pertahankan, yang kita syukuri, yang kita nikmati sebagai anak Allah. Bayangkan kita punya raja, segala raja tadi, kita dijadikan sebagai anaknya. Bukankah hal ini hal yang anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Status kita dari hamba dosa, dari budak dosa, akhirnya diubahkan oleh Tuhan menjadi anak Allah. Nah identitas inilah yang seringkali dipakai oleh iblis, membohongi kita terus. Jadi iblis ini pinternya membohongi identitas kita di dalam Tuhan. Kamu ini masih orang berdosa, kamu ini masih gak layak, kamu ini masih hidupmu loh masih gak karu-karuan. Ya, iya, memang hidup kita sekalipun kita sudah percaya Tuhan, keadaan kita, natur dosa kita masih tetap ada. Seringkali kita menyerah kepada kedagingan kita, iya. Seringkali kita diperbudak dalam kedagingan kita, iya. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani, ngono ya ngono, tapi ya jok terus-terusan ngono loh. Karena identitas kita ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan memandang kita berbeda. Dia memandang kita sebagai tadi ciptaan baru, kita dijadikan baru, kita diubahkan menjadi baru. Paulus dalam suratnya yang lain dia menuliskan bahwa kamu dulu ciptaan lama menjadi ciptaan baru, kamu dulu manusia lama menjadi manusia baru. Status kita yang dulu segambar dan serupa dengan Allah ketika awal kali penciptaan, kemudian iblis merusak gambar diri kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus bangkit menang atas maut, status kita ini diubahkan kembali segambar dan serupa dengan Allah. Dikembalikan sesuai semula. Dan kita punya hak istimewa yaitu menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah ini bukan cuma hak dan istimewa kita, tapi kita juga diberikan kuasa dan otoritasnya. Untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang terikat. Membebaskan orang-orang yang terjerat. Memberitakan Injil. Dalam kehidupan kita, kita punya otoritas dan kuasa untuk memuliakan nama Tuhan melalui identitas yang kita punya sebagai anak-anak Allah. Nah hari ini, coba Bapak Ibu renungkan, sama-sama belajar, kita juga merenungkan berapa banyak kita mendengar dan melihat, ataupun bahkan mengalami sendiri. Seringkali kita menukar identitas kita sebagai anak Allah hanya untuk mendapatkan status sudah menikah. Kita pacaran dengan orang yang bukan orang percaya, tetapi untuk mendapatkan orang ini, saya rela meninggalkan kekristenan saya rela meninggalkan kepercayaan saya hanya untuk menikah dengan dia.
Berapa banyak artis yang hari ini meninggalkan kekristenannya hanya untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Padahal dia nggak tahu betapa Tuhan mencintai dirinya. Betapa spesialnya dirinya. Berapa banyak di antara kita yang seringkali menukar identitas kita hanya untuk naik jabatan semakin tinggi. Kita menjual integritas kita menjual kejujuran kita untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Dan berapa banyak kita juga seringkali melihat atau mungkin mengalami sendiri bagaimana kita menukar identitas kita sebagai anak Allah hanya untuk mendapatkan proyek atau cuan yang lebih besar. Contohnya misalnya sebagai seorang kontraktor misalnya. Di dalam proposalnya kita, rumahmu ini butuh besi 6 dan besi 12. Dalam perjalanannya, ini kok cuanku kok cuma sedikit ya. Tak kasih besi 5,5 sama beli besi 11 saja. Tak kurangi. Toh yang punya rumah tidak pernah lihat kok. Nanti kan ketutupan beton. Kan gak kelihatan. Apakah kita sebagai kontraktor, sebagai orang percaya akan menukarkan identitas kita sebagai anak Allah. Katanya memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya untuk mencari keuntungan pribadi. Halo? Jangan tukarkan identitasmu sebagai anak Allah hanya untuk kepentingan pribadimu. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Rasul ini yaitu menang atau kalah bukan masalah. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita mengenal siapa lawan kita. Nah, siapa lawan kita hari ini? Nah, kalau hari ini kita baca, Bapak Ibu nanti di rumah baca. Ini saya cuma kasih teaser-teasernya sedikit. Nah, kisah Rasul 21 sampai 25 ini siapa yang Paulus hadapi? Bayangkan ya, kisah Rasul 21 sampai 22 dia menghadapi orang-orang Yahudi yang dari Asia itu. Yang katanya mengajar sesat, dia mengajar, disuruh dinyahkan, disuruh dibunuh, gak layak hidup. Kemudian di 22 sampai 23 dia menghadap ke Imam Besar Ananias, di mana Imam Besar Ananias, orang ini ngomong apa sih? Tamparan aja orang itu. Pah. Kemudian di kisah Rasul 24 dia di hadapan pengadilan Felix. Felix itu siapa? Gubernur Roma pada waktu itu. Kemudian nggak sampai situ aja, Gubernur Roma ini juga nggak bisa mutusi apa-apa. Akhirnya Paulus dihadapkan lagi dengan Festus, Gubernur Roma pengganti Felix. Lah menurut literatur yang saya baca, pergantian Felix dengan Festus itu kurang lebih 2 tahun. Jadi bayangkan dia di penjara dalam waktu lama, nggak jelas karena apa, nggak jelas dia salah apa, nggak ada kejelasan. Kemudian yang terakhir dia di hadapan Raja Agripa. Nah hari ini yang kita hadapi mungkin bukan wali kota Surabaya, bukan gubernur Surabaya. Tapi yang hari ini yang kita sedang diperhadapkan seringkali gembala kita, bos kita di pekerjaan, leader kita sendiri, sahabat kita sendiri seringkali menyakitkan hati kita, betul? Seringkali kita harus memilih untuk mengampuni mereka, betul? Walaupun kita disakiti, ditampar, mungkin ditusuk dari belakang istilahnya kalau sama teman kita ini. Tapi bagaimana kita harus memberikan pengampunan. Ini faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi kita. Tapi jangan salah, kalau kita melihat dari surat Paulus yang lain, dia nggak hanya menghadapi apa yang dari luar, dia menghadapi apa yang dari dalam juga. Dari dalam dirinya. Apa itu? Galatia 5 ayat 17, Paulus mengatakan, saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, karena ini sangat dapat kita bisa pahami. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat. Kita, Paulus dan penulis surat. Bahkan hari ini kita kan juga dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat, yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan ini berarti sama-sama kuat, betul ya? Keinginan daging, keinginan roh sama-sama kuat. Karena kedua kekuatan ini di dalam diri kita
bukan di luar, di dalam diri kita selalu berperang untuk menguasai kita, menguasai hati kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh kedua tekanan, kedua kekuatan ini. Jadi normal nggak kalau kita menghadapi sesuatu yang internal kita? Normal. Kita selalu berperang, normal. Karena dikatakan sana selalu berperang. Kedua kekuatan ini sama-sama kuat. Keinginan roh kita kuat, keinginan daging kita juga kuat. Nah, hari ini apa yang kita hadapi? Yang faktor yang kita hadapi dari dalam adalah berhala di hati kita. Apa yang menjadi berhala dalam hati kita? Apa sih berhala di hati? Berhala di hati itu ketika sesuatu atau seseorang menggantikan Tuhan dalam menempatkan posisi kemuliaannya dalam kehidupan kita. Contohnya, saya memilih hari Minggu kerja lembur daripada ibadah. Kita sudah menempatkan pekerjaan kita jauh lebih tinggi daripada ibadah kita sebenarnya. Saya rela untuk menjual integritas saya untuk naik gaji daripada identitasku sebagai anak Allah. Jadi istilahnya status anak Allah kita ini seharusnya jauh lebih tinggi nilainya daripada naik gaji kita. Berhala di hati kita. Nah, berhala di hati kita. Ada 4 hal yang saya temukan mengenai berhala di hati kita. Yang pertama, berhala kekuasaan. Bagaimana kita punya punya natur itu untuk menguasai segala sesuatu. Sehingga hubungan itu dikorbankan. Contohnya misalnya, ketika istri berpenghasilan lebih daripada suami, biasanya cenderung bertengkar karena istri cenderung mau menguasai suaminya. Atau bahkan merendahkan suaminya. Atau mungkin seorang anak-anak yang sekarang sudah menjadi dewasa, sudah kerja sendiri, akhirnya mau menguasai orang tuanya, hubungan orang tuanya dia nggak peduli, dia korbankan aja. Aku nggak mau sama papaku lagi. Karena dia sudah merasa berkuasa, bisa cari uang sendiri. Nggak menghormati orang tua kita. Nah, kemudian berhala penerimaan. Kita mau diterima, kita mengorbankan integritas kita untuk diterima. Contohnya misalnya dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan misalnya kita masuk ke kantor yang baru ini. Kemudian di kantor itu ada salah satu kelompok yang bilang, ini kalau kamu mau dapat ekstra bonus lebih, ya kita harus kerjanya Spanyol dikit lah, separuh nyolong sedikit. Bos kita nggak usah tahu. Spanyol nggak apa-apa lah ya, wis. Tapi karena kita mau diterima di kelompok itu, ya sudahlah kita Spanyolan dikit nggak apa-apa lah ya, separuh nyolong gitu nggak apa-apa wis. Iya enggak? Apakah itu yang kita karena mau diterima ini? Atau mungkin juga kita merasa nggak diterima terus. Aku di sini kok nggak diterima, di sana nggak diterima. Aku kok sendirian, rasa insecure, nggak nyaman, nggak ada yang mau terima aku. Nah ini juga masalah loh. Nggak, antara diterima banyak orang sama nggak ada yang mau terima ini juga masalah. Dua-duanya berhala dalam hati kita. Kemudian berhala kontrol. Berapa banyak kita sebagai suami biasanya, karena aku ini imam, aku ini cari duit. Jadi semua kontrol dari tanganku. Mau pergi, papi mau pergi, gak usah, mau kemana? Kamu ngabisin duit aja. Kita seakan-akan mengkukung istri dan anak-anak kita ini, seakan-akan kita yang megang kontrol semuanya di dalam rumah tangga. Yang wajar aja, jangan yang ngono tapi ojo nemen-nemen ngono lho. Iya toh? Iya. Atau berhala kenyamanan. Nah, kenyamanan kita ini juga jadi berhala loh. Alih-alih kita bilang, aku sibuk, aslinya ya males. Pak Heski, boleh nggak minggu besok pelayanan lagi? Nggak bisa, aku ada
minggu ini minggu ujian. Padahal ya kamu belajar apa main game ya padha ae, melayani dikit kan enggak apa-apa toh. Gitu loh. Jadi ya alih-alih sibuk ya padahal males gitu loh. Kemudian nggak produktif. Atau nggak peduli nggak apa-apa wis. Pokoknya beno Pastor Iwan sing khotbah, Pastor Iwan sing ngurus iCare, Pastor Iwan sing buat ini, Pastor Iwan sing main keyboard wis jarno ae, gak usah dipedulino. Sampai akhirnya Pastor Iwan jadi pahit. Iki kok jemaatku kok ngene ya apa ya? Kasihan. Jadi saya encourage Bapak Ibu untuk boleh melayani tempat ini. Amin. Jangan hanya nyaman duduk menjadi jemaat aja. Yuk kita sama-sama melayani Tuhan tempat ini. Amin. Amin. Nah, hal yang ketiga yang terakhir yang mau saya sampaikan yaitu yang terpenting dari segala sesuatunya, menang atau kalah itu bukan masalah. Karena apa? Yang terpenting adalah kita mengenal siapa komandan tertinggi kita. Bentar, macet. Nah, siapa komandan tertinggi kita? Nah di Kisah Rasul 23 ayat 11, sebelumnya ayat 1 sampai 10 ini dia di hadapan Imam Besar Ananias, dia menjelaskan, aku ini loh cuman ngajar firman Tuhan. Ananias bilang, orang itu tamparan nih, ditampar sama orangnya. Pah. Kemudian Paulus marah loh. Dia marah ngomong gini, kalau Kisah Rasul 23 ayat 3 kalau nggak salah. Biarlah Allah yang menampar engkau kembali. Bisa marah Paulus ini. Bisa marah Sampai akhirnya yang mendengarkan kan orang Farisi sama orang Saduki. Mereka bertengkar sendiri. Sampai akhirnya rame, Paulus mau dikeroyok. Perwira kepala pasukan ini, ini kok mau dikeroyok ya? Diamankan dulu. Dia dimasukkan ke dalam penjara lagi. Nah bayangkan ya, Paulus dipingpong kiri kanan, kemudian di penjara. Di malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu. Karena Paulus punya kekhawatiran, dia khawatir loh. Tuhan, apa yang bisa Tuhan lakukan buat aku? Kan aku ini harus ke Roma. Kan Paulus khawatir kalau dia ini, aku bisa bersaksi di Roma, karena hatinya dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi, di mana Roma pada waktu itu. Dia khawatir, dia kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan, aku kayak gini terus di penjara, nggak jelas waktunya. Kapan Tuhan? Kapan? Bukankah seringkali kita juga sama, menantikan jawaban doa kita. Menantikan peperangan yang kita punya ini seakan-akan kita menangi. Tetapi kita merasa kok masih gini terus. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin mengalami satu sakit misalnya. Berdoa untuk kesembuhan dan kesembuhan. Tapi kok sampai hari ini Tuhan belum menyembuhkan. Bapak Ibu ingat ya, Paulus juga punya duri di dalam daging, yaitu penyakit yang dia punya, sakit matanya. Dia menyembuhkan banyak orang, tapi dia diizinkan Tuhan untuk dia mengalami penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Sudah mengalami penyakit, dipenjarakan, dipukul, kurang soroh apa dia ini? Nggak kuat, pasti nggak kuat, pastilah. Namanya juga manusia, Paulus pasti juga nggak kuat. Makanya Tuhan tahu, dia berdiri di malam berikutnya. Tuhan berdiri. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Di dalam kesesakannya Paulus, atau mungkin kepercayaannya kepada Tuhan mungkin mulai goyah. Di saat kekhawatirannya mulai mempertanyakan, apa yang bisa Tuhan lakukan buat aku? Apakah aku akan berhasil mencapai tujuanku ke Roma? Karena dia punya tujuan yang tetap, memberitakan kebenaran sampai ke ujung bumi, Roma. Di malam itu, Yesus mengambil inisiatifnya. Dia mendatangi Paulus dan berdiri di hadapannya.
Tuhan yang mengambil inisiatif. Tuhan datang berdiri di sini. Tuhan yang mengambil inisiatif. Kita nggak perlu ngomong, Tuhan tahu. Paulus nggak berdoa minta Tuhan datang. Tuhan datang inisiatifnya sendiri. Yesus tahu benar di mana keberadaan Paulus, sekalipun dia di penjara yang paling gelap. Bahkan tidak pernah sekalipun berpaling dari Paulus. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin mengalami banyak hal yang mungkin sedang Ibu doakan, yang sedang Ibu perjuangkan, yang sedang Bapak Ibu perangi. Ingat satu hal, bahwa Tuhan gak pernah sekalipun juga melupakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan juga tidak pernah sekalipun akan berpaling daripada Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Di dalam kesendiriannya Paulus, ternyata Paulus tidak pernah sendiri. Sekalipun mungkin pengikutnya, muridnya yang mendengar, yang sudah bertobat, yang mendengar firman Tuhan Paulus itu, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menemani di penjara, bahkan mungkin meninggalkan Paulus. Tapi kehadiran Yesus itu cukup bagi Paulus. Seperti yang tadi telah dibacakan oleh Bu Prima, Ulangan 31 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa Yesus dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Kalau Yesus, kalau Tuhan dulu pernah ngomong sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ayat 8 saya bacakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan membiarkan engkau dan dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan bersama dengan Yosua, Tuhan bersama dengan Paulus. Hari ini Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kalau kita belajar, masih ingat di Kisah Rasul 16, bagaimana Tuhan telah melepaskan Paulus dari penjara Filipi, betul? Dengan cara yang ajaib juga Tuhan telah melepaskan Petrus dari penjara. Paulus kalau bisa minta, Tuhan bebaslah aku lagi, kayak di Filipi itu Tuhan. Supaya aku tidak soro-soro di penjara ini, tidak jelas loh Tuhan. Tapi kali ini, Tuhan cuma datang dan kuatkanlah hatimu. Artinya apa? Sorry ya Paulus ya, jalanono ini semua. Jalanono ini semua. Aku tidak bisa bebasno kamu kali ini. Tapi bukan khawatir, aku menyertai engkau. Bukankah ini Allah kita Allah yang dahsyat, betul? Tapi seringkali kita pikirkan, coba, alih-alih kita hanya berserah kepada Tuhan, seringkali kita ini menuntut jalan keluar sama Tuhan, betul enggak? Aku mau disembuhkan Tuhan sekarang. Aku mau diberkati pekerjaanku Tuhan sekarang. Aku mau mendapatkan pekerjaan Tuhan sekarang. Sekarang, pokoknya aku mau sekarang Tuhan. Kehadiran Yesus gak pernah cukup bagi kita. Kehadiran Yesus kita anggap, kalau engkau memberikan aku jalan keluar, itu menunjukkan bahwa engkau hadir. Tapi kalau engkau gak memberikan jalan keluar, tak anggap kamu gak hadir Tuhan. Hari ini, kita percaya, sekalipun kita belum mengalami kemenangan, sekalipun kita masih dalam peperangan kita, kekalahan kita mungkin, Yesus cukup bagimu. Cukup bagimu. Sekalipun sakit kita masih ada, Yesus cukup bagimu. Yesaya 59 ayat 5 mengatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai. Telah lahir, telah diberikan. Sudah. Allah yang perkasa, itu yaitu Allah El Gibor. El Gibor itu diberikan kepada Allah satu gelar di mana Allah yang perkasa itu dia adalah pemenang dari pertempuran itu. Dialah pemenang. Kita sudah punya di dalam diri kita Allah yang perkasa tadi itu. El Gibor, pemenang pertempuran. Amin. Saya undang untuk pemain musik mungkin boleh maju ke depan. Saya mau tutup dengan ini bahwa menang kalah bukan masalah. Kenapa? Karena kemenangan besar kita sudah mutlak. Melalui Yesus, melalui karya salibnya, dia telah merebut kemenangan atas maut. Dan karena kematian dan karena kebangkitannya Tuhan, identitas kita yang dulu harusnya sebagai budak dosa, hamba dosa, telah diperbarui di dalam dia, menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan tukarkan identitas kita hanya untuk kepentingan pribadi kita, kesenangan pribadi kita sesaat. Jangan pernah tukarkan identitasmu, jangan pernah jual identitasmu sebagai anak Allah. Karena identitasmu itu sudah dibayar mahal oleh darah Yesus. Mahal harganya, rek. Jangan pernah tukarkan. Jangan jual identitasmu hanya karena sesuatu yang kita mau. Yang kedua, siapa yang hari ini menjadi lawan kita, berhala kita? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus tahu kita nggak sanggup melawan berhala kita nggak sanggup melawan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, keinginan roh kita, keinginan daging kita nggak sanggup. Tetapi Yesus Yohanes 14-16 mengatakan, Allah akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam Bapak Ibu Saudara hari ini. Dia nggak pernah meninggalkan engkau. Dia memberikan kuasanya untuk kita boleh menang atas berhala kita, menang atas lawan-lawan kita. Karena roh yang kita punya jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Halo. Dan ini yang terbaik yang kita punya. Dia satu-satunya Tuhan. Komandan tertinggi kita, El Gibor, Allah yang perkasa. Yang gak pernah meninggalkan kita. Telah kita miliki. Telah diberikan kepada kita. Dan Matius 28 ayat 20. Ketika Tuhan ngomong, gak cuman pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan. Gak sampai sana, tapi Tuhan menutupnya dengan aku akan menyertai engkau senantiasa. Kata menyertai itu berarti kita bersama-sama dengan Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan gak bersama-sama dengan kita. Dan bahkan kata menyertai ini ada satu perlawanan yang Tuhan akan melawan, berperang bersama dengan kita. Dan kata senantiasa bukan berarti hari ini aku menyertai, besok aku gak menyertai. Sorry ya, aku seminggu ini gak bisa nyertai kamu, sorry. Enggak, senantiasa itu berarti 24x7. Setiap detik dalam kehidupanmu dia akan menyertai engkau. Bukankah ini Allah yang luar biasa? Allah yang kita punya telah memenangi peperangan kita. Jadi jangan bingung kita mau menang atau kalah dalam kehidupan kita, karena kita sudah menang. Saya udah bagi berdiri. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang masih di posisi dalam peperangan, atau mungkin dalam kekalahan sekalipun, atau mungkin Bapak Ibu sedang khawatir menghadapi ini berita 2023 kok nggak baik kayaknya menakutkan. Sekalipun 2023 menakutkan bagi Bapak Ibu, ingat El Gibor, Allah yang perkasa, komandan tertinggi kita, identitas kita, roh yang ada di dalam kita akan sanggup untuk kita berperang bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai tanda ucapan kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur atasnya. Dan sekalipun kita belum mengalami kemenangan sekalipun, kita mengucap syukur atasnya. Syukur bagimu,
Kau hadir dalam hidupku. Dalam menangmu, dalam kalahmu, Dia hadir dalam hidupmu. Ku datang sujud Di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan sekali lagi, segala pujian bagimu. segala pujian syukur bagimu. Benar Tuhan. Oh Yesus Kau Tuhan. hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Saya minta jemaat boleh menyanyikan lagu ini sendiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk identitas setiap kami yang sudah Engkau perbarui Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk identitas kami sebagai anak-anak Allah Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali menukarkan identitas kami hanya untuk kepentingan pribadi kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau berkomitmen Tuhan untuk tidak lagi menukarkan identitas kami sebagai anak Allah hanya untuk kepentingan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu di dalam diri kami, seorang penolong bagi kami yang akan memampukan kami untuk kami boleh menang atas berhala dalam hati kami, untuk kami boleh menang atas setiap pikiran kami, untuk kami boleh menang atas setiap masalah-masalah yang boleh kami hadapi, karena Engkau sendiri Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami, karena Engkau sendiri Roh Kudus yang akan memimpin kami, yang akan menasihati kami, yang akan menguatkan kami, yang akan mengingatkan kami semuanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sebagai komandan tertinggi kami, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah El Gibor, seorang yang terus hadir dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami masih dalam kekalahan kami, ajar kami untuk gak menyerah, ajar kami untuk gak jatuh dalam terus-terusan Tuhan, tapi kami boleh dibangkitkan kembali, api kami boleh dibangun kembali, sehingga kami boleh terus menerus berperang di dalam bersama-sama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau menyertai kami senantiasa Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam setiap hati mereka. Engkau sendiri Roh Kudus yang akan terus memampukan mereka untuk mereka boleh berjalan hari demi hari dalam kehidupan mereka untuk memenangi peperangan mereka. Di dalam nama Yesus, amin.